Selamat pagi, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari buku Mazmur pasal 5 ayat 13 yang berkata sebagai berikut. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memegari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Puji Tuhan, kita menemukan suatu janji Tuhan untuk orang-orang percaya, yaitu orang-orang yang sudah dibenarkan oleh kasih karunia Tuhan. Di sini kita menemukan pemazmur katakan Tuhan memberkati orang benar. Dalam kehidupan ini kita suka dan kita berusaha untuk dapat berkat, dapat keuntungan, dapat kesehatan, dapat kebahagiaan, dapat keberhasilan, dapat mencapai cita-cita, dapat mencapai tujuan dari usaha dan harapan pekerjaan kita. Itu semua dapat dikatakan sebagai berkat. Itu semua adalah hal yang diharapkan oleh semua umat manusia. Engkau memberkati orang benar. Yang menjadi persoalan di sini, yang kita kejar, ternyata kita bisa dapat tanpa kita berusaha lebih keras. Karena di sini dikatakan Tuhan memberkati orang benar. Jadi ada hal yang harus kita miliki, yaitu jadi orang yang hidupnya benar. Karena banyak orang dia tidak peduli hidup seperti apa, yang penting dia bisa menerima berkat. Dia bisa menerima kekayaan, dia bisa menerima keberhasilan, dia bisa menerima semua yang dia inginkan. Tetapi Tuhan ingatkan kepada kita, hanya orang benar yang mendapatkan berkat. Ada orang yang berpikir ini berkat, tetapi dia tidak bisa nikmati yang dia sudah dapatkan. Dia bisa dapat, tetapi dia tidak bisa menggunakannya. Sama seperti tidak mendapat apa-apa. Sehingga kita bisa menemukan orang berusaha untuk mendapatkan dengan berbagai cara. Orang ingin berhasil, ingin kaya dengan tidak perlu kerja yang berat, tidak perlu berusaha dengan sungguh-sungguh, cukup membuat uang imitasi. Berhasil, enak, tetapi hasilnya bukan seperti yang dia harapkan. Ini kenyataan yang kita hadapi di hari-hari ini. Sebab itu Tuhan ingatkan kepada saya dan saudara bahwa orang yang benar itu dia pasti diberkati. Karena orang-orang itu terlindung. Orang-orang itu ada dalam posisi yang aman. Sehingga berkat yang dia dapat itu benar-benar berkat. Bukan harta yang dia cari itu hanya sementara, tetapi ini terlindung. Sebab itu kuncinya ada pada orang tersebut. Orang benar. Orang benar adalah orang yang menjaga hatinya, orang yang menjaga pikirannya, orang yang menjaga tindakannya, serta perkataannya yang sesuai dengan firman. Ada kalanya kita jaga pikiran kita jaga perkataan kita jaga tindakan kita, tetapi dasarnya bukan dari firman Tuhan. Ini hal yang berbahaya, menyerupai firman. Sehingga ada orang-orang termotivasi, sehingga muncullah istilah orang yang punya kemampuan untuk memberikan motivasi kepada orang lain.
Orang termotivasi berbuat baik bukan karena dia tahu itu dari firman Tuhan, tapi dia termotivasi karena hikmat manusia, karena pengertian dari manusia. Sedangkan orang benar di sini adalah orang yang menjaga pikiran, hati, dan tindakan serta kata-katanya sesuai dengan firman Tuhan. Dan inilah yang Tuhan siapkan untuk orang-orang yang seperti itu. Orang-orang yang menjaga hatinya, orang-orang yang menjaga pikirannya, orang-orang yang menjaga tindakan dan perkataannya. Ada banyak orang berkata, memang mulut saya seperti ini, tapi hatiku tidak seperti itu. Kita tidak bisa menganggap itu selaras, karena sumbernya hanya satu orang. Dan Alkitab katakan apa yang muncul atau yang keluar dari mulut, itulah hati orang itu. Karena yang keluar dari mulut orang itu lahir dan muncul dari hatinya. Jadi kita bisa melihat tanpa menunggu perbuatan, tanpa menunggu dan melihat tindakannya, tetapi dari perkataannya kita bisa menemukan orang ini hatinya seperti apa. Dan inilah yang diingatkan kepada saya dan saudara, jadi orang benar, jaga hati, jaga pikiran, jaga tindakan dan perkataan. Kita jaga seperti apa? Jaga sesuai dengan firman Tuhan. Bukan jaga hanya menahan, padahal di hati kita sudah niat yang tidak baik, tapi di mulut kita masih menahan. Dan itulah kegagalan kita, dan kita masih merasa, saya nggak bikin ini, saya nggak bikin itu, kenapa saya nggak diberkati? Bukan karena itu, karena Tuhan melihat hati dan pikiran kita. Kita bisa melihat anak sulung, dia kelihatannya aktif di rumah, dia kelihatan baik di rumah, tapi hatinya, pikirannya tidak sesuai. Pekerjaannya bagus, tapi pikirannya tidak sesuai, hatinya tidak sesuai. Karena ketika adiknya kembali, dia yang marah. Bukan papanya yang marah, dia yang marah, dia menolak, dia merasa kecewa dengan selama ini dia bekerja untuk bapaknya. Karena apapun yang dia kerjakan, pikirannya, hatinya, dan tindakannya akan muncul, dan mulutnya akan muncul apa yang ada dalam hati anak itu. Dan ini jadi peringatan buat kita memasuki tahun yang baru, jaga hati, pikiran, tindakan, dan perkataan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur. Hanya oleh kemurahan Tuhan kami dapat bertahan hidup di akhir zaman ini, di akhir tahun ini sebagai orang-orang yang benar. Sebab Tuhan tolong kami agar hati kami selalu terpelihara, pikiran kami selalu terarah kepada hal-hal yang Tuhan inginkan, tindakan kami dan perkataan kami menjadi wujud nyata dari semua kebenaran firman Tuhan yang ada dalam hati dan pikiran kami. Sebab itu Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun sudah sibuk dengan kegiatan di rumah tangga masing-masing. Tuhan ingatkan kami bertahan sebagai orang benar. Karena ada jaminan, ada keamanan, ada keselamatan yang datang dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu di hari ini. Sebab itu kami berdoa di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Dan selamat pagi.